Pelonggaran syarat mudik disambut antusias warga. Di Surabaya, Jawa Timur, warga menyerbu tempat vaksinasi booster. Sementara di Pelabuhan Jangkar Situbondo, ratusan santri rela antre dan berdesakan demi bisa pulang ke Pulau Kangean. Antrian panjang warga untuk mendapatkan vaksinasi booster terlihat di Jalan Kertajaya Indah, Surabaya sejak Sabtu pagi. Sejumlah warga mengaku antre 2 jam lebih awal karena takut kehabisan vaksinasi booster jenis Pfizer yang digelar oleh DPD Partai Demokrat Jatim. Selain untuk menambah imun tubuh, warga juga menyebut vaksinasi booster ini akan digunakan sebagai persyaratan mudik lebaran mendatang, sesuai yang disyaratkan oleh Presiden Jokowi. Sudah berjam-jam berarti ini ya, Iya. di sini. Ini keperluannya memang untuk menambah imun tubuh atau juga untuk keperluan mudik? Juga keperluan mudik. Oh ya? Keperluan mudik juga. Untuk keperluan mudik juga ya? Mau mudik kemana rencananya? Malang. Setengah 7. Setengah 7. Iya. Ini mau antri vaksin booster? Iya. Vaksin apa Bu? AstraZeneca kah? Atau apa? Pfizer. Ya? Pfizer ya? Memang sampai antri gini memang sulit nggak Bu untuk dicari untuk yang Pfizer? Sudah keliling ini. Sudah keliling? Iya. Baru dapat di sini? Iya. Dalam vaksinasi ini, panitia menyiapkan vaksin booster Pfizer untuk 2.000 orang. Untuk mempercepat proses vaksinasi booster, pihak panitia mengerahkan 50 tenaga kesehatan untuk screening serta 14 orang vaksinator. Pelaksanaan vaksinasi juga dibantu oleh pihak BPBD Kota Surabaya, Satpol PP Kota Surabaya, serta kepolisian. Aturan syarat mudik yang lebih longgar dibanding tahun lalu disambut sukacita ratusan santri yang akan menuju Kepulauan Kangean Sabtu pagi. Mereka memadati kapal feri Munggianggo Hulalo hendak pulang kampung menyusul libur pondok pesantren menjelang Ramadan. Meski harus berbagi tempat dengan tumpukan bahan pokok dan ayam hidup, tidak membuat surut niat mudik para santri ini. Apalagi syarat perjalanan lebih mudah. Lebih longgar mana? Lebih sekarang ya. Kalau tahun lalu masih ketat ya? Kalau sekarang enggak? Mudik awal para santri di Pelabuhan Jangkar tujuan pulau-pulau di Madura melonjak tajam sejak Kamis lalu. Kapal feri tujuan Kangean ini akan menempuh perjalanan lebih dari 8 jam dan hanya beroperasi trip 1 kali sepekan. Tim Liputan CNN Indonesia. Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Yang pertama dari Makassar, Sulawesi Selatan, ada pasar murah yang diadakan salah satu organisasi perempuan di Anjungan Pantai Losari diwarnai adu mulut antara panitia dan ibu-ibu. Ibu-ibu ini kesal minyak yang dijual harganya tidak jauh beda dengan yang di pasar swalayan. Ya, kita lihat emosi seorang ibu ini memuncak saat mendapati minyak yang dijual di tenda milik Bulog ini harganya tidak jauh beda dengan yang di swalayan. Peristiwa ini terjadi saat operasi pasar murah yang digelar DPD Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia Sulawesi Selatan di Anjungan Pantai Losari Jumat siang. Mereka menuntut panitia dari Bulog juga menjual minyak goreng dengan harga sama dengan tenda lain. Kericuhan mereda saat panitia dari Bulog membubarkan diri dan meninggalkan lokasi. Setiap kupon seharga Rp55.000 bisa ditukar dengan 2 liter minyak goreng dan 2 kg gula pasir. Namun tidak semua ibu-ibu bisa mendapat kupon bahan pokok murah karena jumlahnya terbatas. Masih terkait minyak goreng di Biren, Aceh, sebuah truk tangki berisi minyak goreng curah terguling hingga membuat muatan minyak goreng tumpah ke parit dan halaman rumah warga. Sejumlah warga pun ramai-ramai mengambil tumpahan minyak goreng. Sejumlah warga langsung mengambil tumpahan minyak goreng dari sebuah truk tangki di halaman rumah warga. Truk tangki berisi minyak goreng curah ini terguling di simpang Pucok Alue Reng, Kecamatan Peudada, Biren, Aceh, Jumat dini hari. Akibat kejadian ini tutup tangki bocor sehingga muatan minyak goreng tumpah ke parit dan halaman rumah warga. Warga yang mengaku sudah diizinkan pemilik truk ramai-ramai mengambil tumpahan minyak goreng. Saksi menyebut truk tangki berkapasitas 24.000 liter ini terguling setelah menghindari kendaraan lain. Sopir truk menderita luka ringan. Selanjutnya diduga tercemar limbah pabrik aliran air Sungai Cilengsi di sekitar Kompleks Villa Nusa Indah 5, Desa Ciang Sana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat mendadak hitam pekat dan berbusa. Warga di wilayah yang berbatasan dengan Bekasi ini bahkan mengeluhkan gejala pusing dan mual sejak semalam.
Dan dalam foto dokumen pengurus RW, kondisi air aliran sungai Cilengsi di lintasan Kompleks Villa Nusa Indah, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mendadak berubah warna hitam pekat dan berbusa sejak Kamis malam. Selain mengeluarkan bau menyengat, buih yang diduga hasil limbah ini juga berterbangan ke area permukiman. Bahkan hingga Jumat siang, sejumlah biota ikan sungai ditemukan mati mengambang, serta kondisi air sungai masih pekat berbusa. Selain mengeluhkan mata perih, warga juga mengeluhkan gejala pusing dan mual. Tim identifikasi Dinas Lingkungan Hidup langsung turun mengecek lokasi. Mereka juga mengambil sampel air untuk dilakukan uji laboratorium. Petugas menargetkan hasil uji sampel air sungai tercemar akan keluar dalam 4 hari. Warga berharap Pemda Kabupaten Bogor serius menangani kasus rutin pencemaran sungai agar kondisi serupa tak lagi berulang.